Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara workshop kali ini, CU Mandiri dimohon untuk mengisi daftar berkomitmen hadir dengan menjadi bersedia lembaga lengkap. keuangan yang Teman-teman inklusif bisa dan lihat modern. Ada link yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Sakti Link, dipersilahkan untuk menginstal aplikasi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mendownload di App Store ataupun Play Store. Untuk langkah-langkah terkait registrasi aplikasi telah kami share pada kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Amalia Maharani selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Dan saya Yusak Mulyana selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Sebelumnya karena koperasi kami masih menggunakan pencatatan manual, jadi seringkali pencatatannya itu butuh waktu yang lama gitu. Terus belum lagi banyak terjadi kesalahan, sering banget gitu bisa aja karena kan kalau manual ya harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi-transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual. Jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya, terus mengurangi resiko juga human error. Akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Halo, dengan saya Fajar Hardiana sebagai pengelola Koperasi Bumi Krishna Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi, Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, input, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Sakti Link sangat membantu karena bisa melihat
sistem informasi untuk keanggotaan Koperasi Karyawan LAN. Sakti juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online ini, kami sangat terbantu terutama dalam pengadministrasian baik keanggotaan ataupun iuran anggota dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik iuran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekundo sendiri adalah yang rasakan dari anggota juga, anggota dapat dari salah satu website yang terintegrasi langsung pada separuhnya. Yang kedua, transaksi real-time. Itu transaksi yang ada pada bagian pelayanan dapat langsung tersimpan dalam skala yang berada di kantor pusat, sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan Sekundo dapat dikembangkan secara otomatis, jadi terjadi kantor akan lebih cepat diselesaikan. Amazing banget, kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas dan memang Sakti itu memang ramah lansia, Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki ruangan Zoom, diharapkan untuk mengganti format nama sesuai dengan yang kami share melalui kolom chat Zoom. Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara Zoom kali ini, mohon untuk mendaftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk keperluan sertifikat pada link yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Saktilink, dipersilahkan menginstal aplikasi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mendownload di App Store ataupun Play Store. Untuk langkah-langkah terkait aplikasi telah kami share pada kolom chat Zoom. Kami ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk mengisi dengan nama lengkap untuk keperluan sertifikat pada link yang sudah kami share pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Pak Rengki, kenapa? Saya ini rencana mau pergi ke kantor CUKB untuk cetak buku tabungan CU saya. Sekalian mau tahu berapa saldo simpanan dan pinjaman saya yang sudah saya setorkan di minggu lalu. Tapi sepertinya motor saya ada kendala nih, Bu. Pak Rengki, di CUKB sekarang ada aplikasi Saktilink. Jadi, kita bisa mengecek tabungan dan juga angsuran apakah sudah masuk atau belum yang kita setorkan kepada staf yang menjemput setoran di tempat kita. Jadi, sekarang kita tidak perlu repot-repot datang ke kantor, tinggal kita cek di HP saja. Oh, seperti itu. Terima kasih Bu Noli atas informasinya. Kalau seperti ini, saya tidak akan repot lagi untuk datang ke kantor CUKB, cukup dengan menggunakan aplikasi Saktilink. Di CUKB, bertransaksi kini menjadi lebih mudah dengan Saktilink. Sebuah layanan mobile transaksi yang dapat Anda gunakan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Mudah, sederhana, praktis, dan tentunya aman. Transformasi digitalisasi pelayanan kepada anggota melalui si Ciundo Saktilink adalah sebuah inovasi yang tentunya lebih relevan dengan zaman digitalisasi masa kini, memberikan kenyamanan, kemudahan serta efisiensi waktu yang semuanya sudah ada dalam genggaman Anda. Semua layanan yang dapat Anda nikmati antara lain Anda dapat berbagi ke sesama anggota maupun berbagi melalui kanal bank. Anda dapat mengecek saldo simpanan maupun saldo pinjaman Anda tanpa harus datang ke kantor CUKB. Anda juga bisa melakukan transaksi lainnya seperti membeli pulsa, membeli paket data, membeli token listrik, membayar BPJS, listrik pasca bayar, membayar PDAM, telepon pasca bayar, dan bahkan bisa top up uang elektronik seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan uang elektronik lainnya. Anda juga dapat melakukan transaksi pembayaran nasional melalui Quick Response Kode Indonesia Standar atau biasa disebut KRIS Sakti, yang penggunaannya sangatlah mudah, yaitu dengan cara pindai QR Code yang tersedia di akun Saktilink Anda tersebut. Serta, kini di Saktilink juga bisa melakukan pembayaran tagihan yang tersedia di menu tagihan bagi Anda yang memiliki pinjaman di CUKB. Untuk merasakan kemudahan bertransaksi ini, Anda dapat download dan install aplikasi yang tersedia di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi kamu pengguna iOS. Lalu lakukan aktivasi di kantor cabang CUKB yang terdekat di tempat Anda. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai acara workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Dinar Amelia yang pada pagi hari ini akan memandu acara workshop Sakti Center dengan tema Sosialisasi Digitalisasi Koperasi dan Persiapan SAKEP bersama Sakti. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan workshop Sakti Center kali ini. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan doa, sesi foto bersama, penyampaian materi oleh Mas Rifki, diskusi dan tanya jawab, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bagi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan lakukan sesi foto untuk dokumentasi terlebih dahulu.
Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya, agar kita bisa memulai acara dokumentasinya. Kepada Pak Indra, Bu Leni, Bu Lili, Bu Adisa, dan Koperasi Sibar atau Pak Nanang, boleh diaktifkan kameranya. Baik, kepada Bu Lili, Bu Leni, dan Pak Nanang, boleh diaktifkan kameranya ya Pak, Bu. Untuk tim dokumentasi, apakah sudah siap? Siap ya semuanya? Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi dokumentasinya. Apabila ada yang ingin off kamera atau masih mengaktifkan kamera, dipersilahkan. Baik, kepada Mas Rifki, apakah sudah siap Mas Rifki? Oke, sudah siap Mbak Ayu, aman. Baik. Karena Mas Rifki sudah ada di tengah-tengah kita semua, Bapak Ibu, kita langsung mulai ke inti acara pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan untuk berperan aktif dalam kegiatan workshop Sakti Setter kali ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat ditanyakan melalui kolom chat Zoom. Untuk pembahasan materi mengenai sosialisasi digitalisasi koperasi dan persiapan SKKEP bersama Sakti hari ini, saya persilahkan kepada Mas Rifki untuk dimulai. Kepada Mas Rifki. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman koperasi. Terima kasih Mbak Ayu untuk waktu dan kesempatannya di pagi hari ini menjelang siang ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya diberikan kesempatan untuk membahas materi terkait sosialisasi, digitalisasi koperasi, dan juga untuk penerapan SKKEP ya. Oke, nah terkait materinya ini akan saya tampilkan pada layar ya Bapak Ibu. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu untuk share screen dari saya. Oke, nah terkait materi ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya untuk PT Sakti ya bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui terkait lembaga kami ya. Nah, jadi di sini adalah PT Sakti sendiri merupakan perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak ataupun sistem ya untuk keuangan dan juga operasional koperasi. Tentu PT Sakti sendiri kita sudah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 versi tahun 2013 untuk sistem keamanannya. Dan juga kami sudah terdaftar sebagai sistem penyelenggara elektronik ya di Kominfo ya. Nah, saat ini juga kita sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi yang sudah tergabung dalam ekosistem Sakti secara nasional ya, yang sudah menerapkan teknologi aplikasi platform aplikasi SaktiLink. Kalau dilihat dari sejarahnya, PT Sakti ini kita didirikan di tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo. Nah, pada saat itu pendirinya adalah koperasi-koperasi pemegang saham ya yang ada di PT Sakti sendiri ya.
Nah, kemudian kami memiliki visi dan juga misi ya. Visinya yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dan juga kami memiliki misi-misinya yaitu menyediakan platform digitalnya, membangun sistem pembayaran, dan juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, tentu dengan acara-acara seperti ini dari workshop, kami memberikan informasi ataupun update terkait informasi ataupun perkembangan aplikasi Sakti ya ke koperasi-koperasi. Dan dalam membangun perusahaan ataupun aplikasi kami sendiri, di sini kita menjalin kerjasama dengan berbagai multi pihak ya. Di antaranya dengan lembaga-lembaga seperti Dekopin, Dinas Koperasi, dan juga ada beberapa bank ya. Dan tentu menjalankan perannya masing-masing. Dan di sini aplikasi Sakti sendiri kita terdaftar di program Kementerian Koperasi ya, di program Transformasi Digital Koperasi di IDX Co-op-nya. Oke, dah kemudian untuk pengguna aplikasi Sakti, kami sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya, dan juga ada di luar negeri, terutama di Timor Leste ya. Nah, jika dilihat dari petanya, itu kami sudah tersebar di 22 provinsi ya Bapak Ibu. Jadi untuk lebih jelasnya itu ada di webnya kami di sakti.link ya untuk detail-detailnya. Oke, nah kemudian di sini untuk aplikasi utamanya yaitu untuk transformasi digital ada 2 aplikasi untuk core sistemnya, untuk koperasi dan juga aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Aplikasi core sistemnya sendiri kami namakan ini adalah platform Sakti Online ya, di mana ini adalah aplikasi utamanya ya atau core banking sistemnya untuk para pengguna koperasi ya, di mana fitur-fiturnya untuk simpanan, pinjaman ataupun pembiayaan ya secara konvensional maupun syariah yang ada bisnis retail, jasa, pemasaran dan lain-lain. Nah, tentu pada aplikasi Sakti ini kita sudah secara real time ya untuk pencatatannya dan juga mengintegrasikan antara bisnis koperasi dan juga dari anggota-anggotanya. Nah, terkait aplikasi Sakti sendiri, kami terbagi menjadi beberapa versi ya atau modulnya. Pertama, ini ada modul untuk konvensional ya, di mana untuk koperasi simpan pinjam yang berbasis konvensional ya, yang di mana untuk mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, hingga pencatatan keuangannya. Dan terutama untuk fitur perhitungan jasa simpanan, untuk harian, berjangka maupun deposito. Dan tentu kami juga mengembangkan versi yang syariahnya, di mana untuk koperasi yang memegang prinsip syariah ya untuk KSPPS. Fiturnya sama untuk mengelola keanggotaan, simpanan, dan pembiayaan. Nah, tentu di sini yang perbedaannya adalah nanti untuk pencatatan pembiayaannya itu berdasarkan akad-akadnya ya untuk murabahah, mudharabah, ataupun ijaroh dan lain-lain. Dan tentu di sini pun ada perhitungan untuk pembagian bagi hasilnya berdasarkan porsi nisbahnya masing-masing antara anggota dan juga koperasinya. Dan juga aplikasi Sakti sendiri bagi yang memegang prinsip tanggung renteng, kami juga menyediakan di sini di mana fitur khususnya itu untuk pengelolaan data anggota, simpanan maupun pinjaman itu secara kelompok. Nah, jadi dalam satu aplikasi anggotanya terbagi menjadi beberapa kelompok dan tentu setiap kelompoknya akan ada ketua kelompok yang memegang tanggung jawab tersebut. Nah, untuk koperasi yang berjenisnya konsumen, jasa. Nah, di sini kita ada aplikasi Sakti Multi Usaha, di mana plafon ini untuk bisnis retail ya, ataupun untuk manajemen persediaan barang maupun jasa. Dan tentu nanti untuk transaksi penjualannya ada terdapat modul point of sales-nya dan juga invoice sampai dengan pencatatan pembeliannya. Dan tentu untuk pembuatan laporannya sudah ada pada modul Sakti Multi Usaha ini. Dan untuk aplikasi Sakti Link ini untuk anggota koperasi ya, jadi khusus
untuk anggota yang aktif ya. Nah, nanti data-data anggota itu terhubung secara langsung dengan core sistemnya, platform aplikasi Sakti Online-nya. Nah, di mana ya ini untuk fitur-fiturnya akan berkembang ya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan anggota. Dan tentu ya ini untuk fitur-fitur utamanya dapat melakukan transaksi ya, berbagi ke sesama anggota ataupun ke bank, melakukan pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan lain-lain. Kemudian untuk melakukan pengajuan pinjaman ke koperasi, melakukan pengecekan saldo, kemudian untuk QR Code-nya ini sudah ada. Dan bisa di-download di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, nanti dari sisi koperasi akan mendapatkan aplikasi Sakti Dashboard-nya untuk memantau ataupun mengatur produk-produk yang ada di aplikasi Saktilink, karena nanti dari sisi koperasi bisa menambahkan pendapatan lain-lain dari setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota. Nah, jadi di sini yang menyediakan layanannya adalah sisi koperasi. Nanti koperasi harus melakukan istilahnya pengisian saldo deposit ataupun saldo down payment untuk modal awal buat transaksi di aplikasi Saktilink-nya. Dan tentu di sini juga kita ada fitur EKYC ataupun EKYC ya, yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas ataupun KTP-nya secara online. Nah, tadi adalah pengenalan produk yang ada di PT Sakti ya Bapak Ibu untuk kebutuhan koperasi ataupun anggotanya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi yang akan dibahas, fokus utamanya di SAK-EP ya Bapak Ibu, di mana SAK-EP ini merupakan standar akuntansi keuangan entitas private. Nah, jadi sebagai salah satu perusahaan tech provider untuk koperasi yang untuk memenuhi kebutuhan koperasi sesuai Permenkop nomor 2 tahun 2024, di mana pada aturan tersebut mengharuskan koperasi di Indonesia menyusun laporan keuangan berdasarkan SAKEP ya. Nah ya, di mana ya SAKEP ini dirancang khusus untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami. Tentu standar ini bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang lebih modern, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk SAKEP ini tentu ditujukan untuk lembaga koperasi ya, khususnya yang bergerak di simpan pinjam ya, yang konvensional. Nah, nanti terkait SAKEP ini akan ada 5 laporan. Yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan atau biasa kita kenal dengan raca saldo. Nah, di mana pada laporan posisi keuangan ini dari PT Sakti kami mengembangkan sesuai format yang sudah distandarisasi di SAKEP-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti akan saya demokan juga untuk tampilan yang lebih lengkapnya. Ini pertama ada laporan posisi keuangan, mulai dari aset sampai dengan ekuitasnya. Dan juga yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, yang biasa kita kenal untuk laporan PHU ya, perhitungan hasil usaha ataupun laba rugi ya. Nah, ini pun nanti akan saya tampilkan ya saat di demo aplikasi. Nah, ini adalah tampilan sekilasnya ya, yang sudah kami kembangkan dari PT Sakti. Dan kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di mana laporan perubahan ekuitas ini untuk laporan perubahan modal ya, yang ada di koperasi. Jadi nanti koperasi bisa langsung melihat perubahan modal dari tahun ke tahun ataupun bulan ke bulan. Dan ini yang keempat ada laporan arus kas. Nah, di mana laporan arus kas ini bisa dilihat berdasarkan tahunan ataupun bulanan, supaya dari sisi koperasi bisa memantau aliran kasnya ya dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Dan juga ini adalah contoh tampilannya ya. Dan kemudian yang terakhir ini untuk SAKEP ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi nanti untuk
laporan keuangan yang berdasarkan tadi sudah saya sebutkan ya. Di sini akan ada catatan dari laporan keuangan tersebut, di mana nanti untuk isinya ini akan disesuaikan dengan laporan keuangan yang sudah dibuatkan ya. Nanti di sini akan muncul ya laporan kas dan setara kas, piutang anggota dan lain-lain sesuai aturan yang ada di SHKEP. Nah, mungkin buat lebih jelasnya nanti akan saya presentasikan demo aplikasinya ya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui untuk kantor Sakti, saya mau menginformasikan untuk PT Sakti sendiri kita ada di kantor pusatnya di Bukit Cimanggu City, Blok M2 nomor 4 Bogor ya. Lalu untuk kantor pendirian itu ada di Jalan DI Panjaitan nomor 62C Kota Probolinggo. Dan juga untuk kantor operasional ataupun kantor tim support ada di Jalan Kawaluyaan Raya nomor 20B. Nah, Bapak Ibu pun nanti bisa yang memiliki sosial media bisa follow untuk sosial media kami ya, ada di sakti.center untuk Facebook, Instagram ataupun di YouTube. Oke, terkait pengenalan ataupun company profile dari PT Sakti, saya cukupkan sekian. Ini saya akan langsung masuk ke tampilan demo aplikasinya ya Bapak Ibu. Oke, untuk demo aplikasinya apakah sudah tampil di Bapak Ibu? Belum. Oke, sekarang udah tampil ya. Oke, nah ini adalah tampilan core system untuk aplikasi Sakti online-nya ya, di mana penggunanya adalah tim internal yang ada di koperasi ya, mulai dari pengurus, pengawas ataupun tim manajemen. Nah, jadi nanti aplikasi kita itu berbasis web base ya untuk yang koperasinya ataupun untuk core systemnya sendiri. Nah, nanti di sini akan ada username, password, dan juga pilihan kantornya. Nah, untuk kantornya tentu nanti disesuaikan dengan kantor ataupun unit yang ada di koperasi ya. Nah, jadi nanti di sini setelah masuk ke dalam aplikasi akan ditampilkan menu-menu berdasarkan hak akses ataupun berdasarkan tugasnya masing-masing yang ada di koperasi ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang ada di koperasi nanti bisa melihat-lihat ya untuk aplikasi demonya. Nah, ini kita ada menu administrasi, transaksi, akunting, sampai dengan utilitas dan juga modus Sakti Multi Usaha. Nah, namun pada kesempatan hari ini saya akan lebih fokus ke core systemnya dan juga untuk SAKEP-nya. Nah, jadi nanti di sini pada modul administrasi terkait data-data keanggotaan semuanya akan muncul pada menu daftar anggota. Nah, jadi mulai dari anggota A sampai anggota Z akan masuk di data ini ya. Nah, tentu nanti untuk pendaftaran anggotanya bisa melalui online ataupun datang secara langsung ke kantor koperasi. Nah, untuk ke kantor koperasi nanti form pendaftarannya akan seperti ini ya, mulai dari pendaftaran anggota, dari data pribadi, untuk data keluarga, dan juga nanti untuk foto keanggotanya bisa diupload dari sini. Nah, tentu ini untuk form keanggotaan kita buat secara lengkap supaya kebutuhan yang ada di koperasi bisa terakomodir ya semuanya. Dan kemudian nanti untuk administrasi yang lain, untuk simpanan, pinjaman pun nanti ada di core systemnya sendiri ya. Untuk simpanan modal, seperti pokok, wajib, ataupun nanti kalau misalkan ada sukarelanya pun bisa ditambahkan. Nah, selain itu juga ada untuk simpanan setara modal ya. Nah, untuk yang harian pun di sini kita sediakan jika di koperasinya ada tabungan yang sifatnya harian ya, seperti yang bisa di-store ataupun ditarik setiap saat. Dan untuk produk simpanan yang di sini itu semuanya bisa multi produk ya Bapak Ibu, untuk harian, berjangka ataupun deposito. Jadi bisa disesuaikan dengan ketentuan yang ada di koperasi ataupun produk simpanan yang ada di koperasi.
Nanti tinggal di setting saja nama-namanya, lalu ketentuannya seperti jangka waktu, perhitungan persentase jasanya, dan juga barangkali ada batasan-batasan nilai untuk yang lain-lainnya. Dan kemudian untuk pinjaman sendiri untuk produknya, di sini pun bisa lebih dari satu produk ya. Untuk pinjaman umum ataupun pinjaman yang lain-lain, perumahan, pengadaan handphone, itu bisa ditambahkan dari sini. Ya tentu kembali lagi ya kita mengikuti kebijakan ataupun yang ada di koperasi ya untuk sesuai dengan ADART-nya. Jenis jasanya sudah kami sediakan itu ada flat, menurun, dan juga anuitas ya yang ada di aplikasi. Nanti ini kita tinggal menyesuaikan aja perhitungan yang ada di koperasi, pinjamannya seperti apa. Dan tentu nanti untuk data-data tersebut untuk anggota simpanan pinjaman untuk memulai migrasi ke aplikasi Sakti itu Bapak Ibu tidak menginput satu-satu ke aplikasi. Tentu dari kami ini menyediakan fasilitas untuk migrasi datanya. Jadi nanti terkait migrasi data ini dari kami menyediakan template-nya ataupun nanti bisa dibantu oleh tim Sakti supaya bisa melakukan migrasi ke aplikasi ya untuk data-data anggota, simpanan maupun pinjaman dan juga untuk laporan keuangannya untuk neraca saldo. Oke, kemudian fitur-fitur yang lainnya yang lumayan cukup banyak juga. Nah, di sini tapi saya akan lanjut ke proses transaksi ya. Nah, terkait transaksinya nanti di sini Bapak Ibu bisa menunjuk salah satu kasir ya untuk melakukan transaksi untuk transaksi setoran. Nanti di sini cukup melakukan pengetikan nama ataupun nomor anggota untuk melakukan transaksinya. Nah, nanti di sini akan muncul secara otomatis produk simpanan ataupun pinjaman yang dimiliki oleh anggota. Nah, tentu nanti tinggal melakukan transaksinya saja untuk melakukan setoran ataupun nanti untuk pembayaran angsuran pinjamannya. Nah, nanti setiap dilakukan untuk transaksi setoran ataupun penarikan yang ada di aplikasi, ini akan memunculkan jurnalnya secara otomatis dan juga jika diperlukan untuk cetak slip yang ada di aplikasi ini kita sudah langsung menyediakan ya. Jadi ini bisa langsung di print ya untuk cetak slipnya. Nah, dan setiap transaksi di sini akan langsung muncul jurnalnya secara otomatis. Nah, contohnya tadi ada setoran simpanan wajib dengan nominal 50.000 atas nama anggota Ahmad Dhani. Nah, transaksi inilah yang akan menjadi dasar untuk laporan keuangan. Nah, yang berstandar SAKEP ya. Nah, nanti akan kita lihat ya hasil format keuangan yang SAKEP-nya. Nah, pada aplikasi ini kita juga menyediakan laporan keuangan yang standar SAK-nya saja ya. Nah, contohnya di sini ada buku besar, untuk neraca saldonya juga sudah ada. Nah, ini masih format yang standar dari SAK ya. Untuk aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, ada hutang, modal ya, pendapatan dan biaya. Nanti di sini transaksi yang sudah dilakukan melalui kasir itu akan terupdate secara real time ya. Jadi dari pengurus ataupun nanti tim manajemen itu bisa langsung mengambil data laporan keuangan secara langsung. Nah, dari sini ya kita bisa disesuaikan untuk periode pengambilan pelaporannya. Bisa per hari, per minggu, per bulan ataupun dalam 1 tahun sekaligus sesuai periode tanggal yang dipilih. Dan tentu nanti setiap laporan yang ada di aplikasi itu bisa dilakukan download ke dalam bentuk spreadsheet Excel ataupun dicetak secara langsung dari sini. Nah, dari laporan pun di sini bisa difilter ya. Mau dilihat apakah secara konsolidasi semua kantor ataupun secara satu persatu sesuai unitnya ataupun kantornya. Karena di sini kita sudah bisa multi cabang ya ataupun multi unit ya. Jadi di sini akan mendapatkan laporan keuangannya secara masing-masing. Nah, kemudian ya secara lengkap pun nanti di menu transaksi di sini kita sudah menyediakan untuk perhitungan SAU-nya ya. Untuk SAU-nya berdasarkan simpanan, pinjaman ataupun Bapak Ibu yang memiliki toko ya untuk
unit konsumen kita juga sudah ada untuk perhitungannya. Ya, nanti di sini untuk bobot-bobotnya akan kelihatan ya berdasarkan simpanan, berdasarkan transaksi pinjaman ataupun berdasarkan transaksi yang ada di toko. Bisa terhitung secara otomatis di aplikasinya. Nah, tentu nanti untuk pembagiannya pun bisa langsung dari aplikasi ya, sesuai nilai alokasi yang mau dibagikan untuk ke anggotanya berapa. Dan nanti untuk rekening penampungnya pun bisa dipilih ya, mau ditransferkan ke rekening yang mana. Nah, di sini nanti akan disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Semakin besar bobot SAU anggotanya, maka semakin besar juga ya SAU yang akan didapatkan oleh anggota. Jadi nanti dari sini koperasi tidak perlu lagi repot-repot menghitung untuk SAU-nya dari Excel ya. Jadi di sini di aplikasi sudah langsung disediakan. Nah, perhitungan ini pun jika mau di-download ke dalam bentuk Excel, dari kami sudah menyediakan fasilitasnya. Dan kemudian di sini ada mode-mode yang lain juga ya, selain SAU ataupun transaksi untuk setoran tarikan, ada modul untuk perhitungan bunga simpanan ataupun jasa simpanan, kemudian perhitungan pajak jasa atas simpanan jika sudah menerapkan ya, itu sudah ada juga. Lalu untuk daftar tagihan, ini yang biasa digunakan oleh koperasi karyawan ya, yang anggota-anggotanya khususnya karyawan yang ada di PT tersebut. Biasanya ditagihkan ke payroll ya untuk pemotongan gajinya. Dan modul-modul yang lain nanti di sini ada rasio keuangan ya. Di sini untuk rasionya ada sekitar 27 rumus ya untuk aktivitas, likuiditas sampai dengan solvabilitasnya. Dan juga ada terkait menu pengaturan ya untuk pengaturan yang ada di aplikasi, terutama pengaturan user yang boleh akses ke aplikasi ini berdasarkan dengan hak aksesnya masing-masing ataupun otoritasnya. Nah, jadi nanti di sini koperasi bisa mengatur ya siapa aja yang bisa mengakses ke aplikasinya sesuai dengan ini ya tugasnya masing-masing. Nah, semua di sini ada di menu pengaturan dan pengaturan-pengaturan yang lain pun nanti di sini ada pengaturan untuk kantor cabang, kemudian nanti untuk pengaturan nama koperasinya dan juga di sini ada untuk melakukan backup database ya bagi koperasi yang memiliki tim IT pun nanti bisa di-download untuk database yang ada di aplikasi dan dilihat secara langsung di komputer atau lokalnya. Nah, kemudian di sini ada laporannya secara detail ya untuk laporan per masing-masing anggota, simpanan maupun pinjaman. Nah, nanti di sini untuk laporan terkait simpanan bisa dilihat secara detail juga ya, tunggakan simpanan wajib, saldo simpanan, setoran penarikannya juga sudah ada di aplikasi. Jadi di sini tinggal disesuaikan saja ingin melihat laporan yang mana. Nanti otomatis ya akan tampil ya berdasarkan masing-masing anggota dan juga rekapnya. Nah, berdasarkan pinjaman pun sama. Nanti di sini untuk saldo pinjaman, angsuran, realisasi, tunggakannya dan juga perhitungan NPL-nya. Dan tentu ya nanti di sini bisa kelihatan ya untuk data-data yang masuk sebagai tunggakan. Nah, di sini pun nanti bisa diatur yang masuk kategori lancar itu yang berapa bulan, kurang lancar, tidak lancar, dan macetnya. Ini kita bisa diatur secara fleksibel ya, yang ada di aplikasi. Dan kemudian ya nanti di sini untuk data-data jaminan pinjaman pun bisa diakses di data jaminan. Kemudian kalau koperasi memiliki aktiva tetap, nah di sini bisa ditambahkan juga semuanya. Nah, mungkin ini sekilas terkait aplikasi core sistemnya ya, ataupun aplikasi Sakti online-nya. Nah, ini saya akan mau menampilkan format keuangan yang standar SAKEP-nya ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk melihat laporan keuangan yang SAKEP-nya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dashboard Sakti Link-nya ya, di mana ini untuk melihat laporan SAKEP-nya. Nah, ketika kita lihat untuk laporan keuangan SAKEP-nya, nanti di sini Bapak Ibu akan ditampilkan menu-menu untuk pengaturan laporannya. Nah, nanti di sini saya tampilkan dulu ya untuk laporan posisi keuangannya. Nah, di sini Bapak Ibu akan langsung disajikan untuk format laporan keuangan
berdasarkan format SHKEP ya. Ini yang saya tampilkan laporan posisi keuangan. Nah, di sini data-datanya ya ada perkiraan aset ya, saldo awal, debit, kredit, dan saldo akhir. Dan juga di sini ada catatannya berdasarkan CALK. Nah, tentu ya untuk mengatur data-data ini kita harus tahu dulu yang masuk posisi aset, terutama misalnya untuk piutang anggota itu akunnya apa saja. Nah, kita harus tahu supaya nanti nilai-nilai yang ada di laporan ini bisa muncul secara otomatis. Nah, nanti di sini dari kami di PT Sakti itu sudah membuatkan pengaturannya untuk pengaturan posisi keuangan. Nah, jadi nanti di sini kita mengatur ya yang masuk kategori aset itu akunnya apa saja. Nah, misalnya contohnya di sini ada piutang anggota. Yang masuk piutang anggota itu ada akun apa saja secara detailnya. Nah, di sini nanti ada pengaturannya untuk di checklist sesuai dengan kode akun ataupun yang ada di neraca ya yang di sini. Nah, terutama akun-akun yang lainnya juga. Nah, di sini kita sudah menyediakan format yang standar SHKEP-nya. Nanti dari tim koperasi tinggal menentukan saja akun-akun yang masuk ke perkiraan tersebut itu ada apa aja. Sampai dengan nanti di sini posisi ekuitasnya ya untuk simpanan modal dan juga sampai dengan ke SHU-nya. Nah, begitupun sama untuk laporan laba rugi dan juga ataupun laporan PHU-nya di sini. Akun-akun yang di sini ya sesuai dengan pengaturan yang sudah disetting ya di awal. Nah, misalnya di sini ada laporan laba rugi penghasilan komprehensif ya untuk pendapatan operasional, beban langsung, kemudian ada beban operasional, pendapatan operasional sampai dengan total penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini pun ada pengaturannya. Jadi untuk pengaturannya kita sama ya menentukan yang masuk misalnya pendapatan operasional dengan akun bunga kontraktual itu ada apa aja akun-akunnya. Nah, ini sama nanti bisa langsung di checklist saja yang masuknya. Nah, tentu untuk ini juga kembali ke koperasi ya. Koperasi akun mana saja sih yang diakui sebagai bunga kontraktual di koperasinya ya. Nah, nanti di sini kita tinggal setting-setting saja. Sampai dengan ke bebannya ya. Nah, sama halnya pun untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, tapi untuk laporan perubahan ekuitas ini sudah standar ya. Untuk tampilannya nanti di sini yang masuk adalah simpanan modal dan juga untuk modal yang ada di lembaga koperasinya. Nah, tentu nanti di sini akan langsung ditampilkan ya jika ada perubahan dari ekuitasnya. Nah, dan juga nanti tanggalnya ya bisa diatur ya periodenya untuk tanggal awal dan juga tanggal akhirnya. Dan juga nanti di sini ada laporan arus kas ya yang bisa dilihat secara bulanan ataupun secara tahunan. Nah, jika bulanan ya nanti di sini bisa dilihat berdasarkan bulannya. Nanti akan tampil nih laporan arus kasnya. Untuk ada perhitungan-perhitungannya untuk sisa hasil usaha, kemudian nanti apakah ada penurunan ataupun kenaikan asetnya, liabilitas, dan lain-lain. Ini akan langsung terhitung pada laporan arus kas. Nah, tentu ini juga nanti akan ada pengaturannya. Untuk pengaturan arus kas yang masuk perhitungan sisa hasil usaha itu ada di akun yang mana, kemudian untuk beban penyusutan ada di akun mana saja, lalu yang masuk ke piutang anggota, yang masuk ke simpanan, kemudian nanti dana-dana yang lain ini kita tinggal setting-setting saja. Dan terakhir nanti di sini ada laporan CALK-nya ya ataupun catatan laporan atas keuangan. Nah, di mana nanti di sini untuk CALK pun bisa diatur ya dari sisi koperasi. Nah, nanti di sini akan ada format standar dari kami yang sudah disiapkan. Dan nanti untuk akun-akun yang mau ditampilkan di sini kita tinggal melakukan setting saja ya sesuai yang ada di koperasi ya untuk akun kas secara kas, piutang anggotanya, kemudian ada piutang asuransi dan lain-lain sampai dengan di sini ada
sakti untuk pendapatan dan juga bebannya. Nah, pengaturannya pun kita sudah sediakan di sini. Jadi nanti yang tampil di CALK-nya tinggal melakukan setting ya pada menu pengaturan CALK-nya dengan mengubah deskripsi ataupun nanti akun yang mau ditampilkan. Nah, tentu ya untuk mengatur ini kita perlu bantuan koperasi ya untuk menentukan akun mana saja sih yang masuk ke kategori berikut ini. Nah, sampai dengan ya di sini bebannya. Nah, jadi untuk penerapan SAKEP yang akan diterapkan di koperasi Bapak Ibu, tentu kita harus melakukan persiapan ya dari segi materi, SDM, dan juga nanti untuk format keuangan yang standarnya. Nah, dari sini mungkin terkait materi untuk SAKEP, untuk penerapan SAKEP yang ada di aplikasi Sakti dan juga untuk transformasi digitalisasi koperasinya, materinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator ya Mbak Ayu, silakan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Bagi Bapak Ibu, barangkali masih ada yang bingung terkait Sakti Online dan dashboard aplikasi dashboard Saktiling, boleh langsung ditanyakan saja ke Mas Rifki ya Bapak Ibu. Dan mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara workshop kali ini untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk keperluan sertifikat pada link yang sudah di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom. Boleh langsung nanya? Boleh Ibu Marini, kami persilahkan. Maaf, siapa tadi? Mas Rifki ya? Rifki. Ya, Bu. Itu yang untuk syariahnya belum ditampilkan ya? Oke, baik Bu. Terkait syariah, memang kalau Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin kita akan adakan sesi Zoom khusus Bu buat yang syariahnya. Oh gitu. Ya. Siap. Oke, nanti bisa dibantu ya dengan Bu Yeni ya ini. Bu Mariani ya. Bu Mariani ya. Oke, siap. Tadi saya sih ngikutin juga yang ini ya. Terus kalau yang perhitungan CKPN-nya itu di mana Pak? Oke, nah terkait perhitungan CKPN dan juga untuk amortisasi memang ini masih dalam pengembangan Bu. Jadi harapan dari kami per bulan Januari itu sudah rampung semua untuk CKPN dan juga nanti untuk amortisasinya. Tadi Bapak bilang apa sekalian dengan pajak ya? Tadi ada Oh, ini perhitungan ini Bu, pajak atas jasa simpanan. Oh, atas jasa simpanan. Ya, jadi sesuai peraturan ya, kalau jasa simpanan yang sudah melebihi 240.000 itu dikenakan pajak ya Kak. Masih berlaku ya? Masih berlaku. Untuk yang saat ini itu masih berlaku Bu. Masih Di berlaku, beberapa ya? koperasi masih menerapkan untuk yang ini. Terima kasih Mas. Siap Bu, sama-sama Bu. Oke, mungkin untuk Bu Mariani ya, nanti kita adakan sesi Zoom khusus mungkin ya Bu, untuk pengenalan yang versi syariahnya ya. Betul, karena di syariahnya saya masih bingung tuh. Kalau yang dulu kan ada margin ditangguhkan. Ya, Itu Bu. maksudnya nanti di mana gitu loh Pak. Oh iya ya Bu, yang margin yang ditangguhkan untuk pembiayaan ya. Gitu. Iya ya. Ya oke, makasih. Siap Bu, sama-sama Bu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mas Rifki? Dari KSPNEC Adia Saputra mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Rifki? Atau dari Koperasi AMB ini? Dengan Pak siapa kalau boleh tahu Pak? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oh ya, saya dengan Pak Adenis Bu, mau nanya nih Mas Rifki, kalau Silakan. untuk perhitungan SHU itu bisa dimodifikasi ya sesuai dengan yang kami punya.
Oke, terkait perhitungan SHU, memang yang sudah kami terapkan ya di aplikasi ini standar yang ada di ini ya, aturan ya. Nah, tapi kalau misalkan dari koperasinya Pak Denis di AMB ada perhitungan-perhitungan yang lain, itu bisa kita diskusikan, Pak. Perbedaannya ada di sebelah mana? Oh, oke Pak, terima kasih. Soalnya kami masih manual dan ternyata ya Sakti kayaknya cocok nih yang apa yang selama ini kami cari gitu Pak untuk apa namanya menunjang pembuatan laporan keuangan. Ya, Pak. Boleh, Pak. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya dari Pak Siap. Denis ya, Ya, Koperasi ya AMB. Pak. Siap, Ya, Pak. siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Denis. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Denis. Mungkin dari KSPPS BMT ada yang ingin ditanyakan atau dari Koperasi Siebar Pak Nana? Ini ada pertanyaan Mas Rifki dari Vivo. Koperasi kami, Koperasi Produksi Bordir, Konveksi, Sulaman Industri Pakaian. Bagaimana sistem akuntansi keuangan entitas privat atau SAKP-nya, Mas? Oke, untuk koperasi produksi ya. Boleh tahu ini untuk Vivo dari koperasi mana ya dan dengan Bapak atau Ibu siapa? Supaya kami lebih mengenal lagi ya. Oke, nah terkait penerapan SAKEP yang ada di koperasi produksi. Nah, memang yang saat ini yang kami sudah dapat untuk penerapan SAKEP ini baru dari koperasi yang bergerak di simpan pinjam ya Bapak Ibu untuk SAKEP-nya. Jadi untuk koperasi konsumen ataupun produksi dari kami harus mendiskusikan lagi dengan pihak KAP-nya ya. Nah, terkait penerapan tersebut, apakah nanti dari koperasi produksi ataupun konsumen akan ada penerapan yang khususnya untuk SAKEP ini ya? Karena memang yang saat ini yang sudah kami dapat untuk informasinya, penerapan SAKEP ini diterapkan untuk unit simpan pinjamnya. Nah, jadi untuk yang konsumen, produksi itu yang kami tahu masih menggunakan SAK dasar yang umumnya. Tapi untuk unit simpan pinjamnya nanti bisa menerapkan SAKEP ini. Nah, mungkin begitu ya. Tadi mungkin kita belum tahu ya dari koperasi mana ya yang penanya yang dari Vivo itu. Baik, terima kasih Mas Rifki. Untuk Vivo, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Ya. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Kak Adia Saputra, KSP NEC. Selamat siang Kak, mau tanya. Kalau untuk laporan simpanan pinjaman itu bisa kita custom atau enggak pilot yang mau ditampilkan? Kalau bisa kita langsung dicontohkan ya Mas. Oke, dari koperasi NEC ya, Pak Adiasa Putra ya. Oke, baik. Mungkin terkait laporan, simpan ataupun pinjaman, tentu field-field yang ada di aplikasi ini kita sangat terbuka sekali ya Bapak Ibu untuk menambahkan field ataupun sesuai kebutuhan yang ada di koperasi. Karena memang untuk pembentukan laporan simpanan ataupun pinjaman ini kita disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di koperasi. Contohnya untuk laporan pinjaman ya. Nah, di sini kami ada kustomisasi terkait field yang ditampilkan. Nah, misalnya koperasi membutuhkan laporan pinjaman yang ingin ditampilkan ada misalkan ada tanggal angsurannya, kemudian untuk angsuran bulan ini dan lain-lain ya. Nah, nanti di sini pada tampilan laporan saldo pinjaman maka akan menampilkan sesuai kolom-kolom yang disetting ya.
Nah, misalnya tadi ada angsuran per bulan dan juga ada angsuran yang ditunggak apakah ada atau tidak. Nah, nanti di sini akan tampil secara otomatis ya di aplikasi. Nah, ini kami sangat terbuka sekali ya Bapak Ibu kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang ingin ditampilkan pada laporan. Nah, karena mungkin dari laporan yang kami sediakan ada beberapa kolom yang kurang misalnya. Nah, itu tentu kita bisa menambahkan secara langsung ya, karena dari tim Sakti sendiri kita sudah ada tim development-nya ya untuk pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di koperasi. Pastikan kebutuhan di koperasi nanti dari tahun ke tahun akan berkembang ya. Nah, tentu dari kami bisa diskusikan lebih lanjut terkait field-field ataupun kolom yang ingin ditampilkan. Mungkin seperti itu ya Pak Adia Saputra dari KSP NEC ya. Baik, terima kasih Mas Rifki untuk pertanyaan dari Kak Adia Saputra. Apakah sudah jelas Pak atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini yang tadi Vivo itu Mas dari Koperasi Produksi Citra Ikhlas Abadi dari Kabupaten Solok Mas. Oke, salam kenal ya dari Koperasi ini ya Koprocia berarti singkatannya. Koperasi Produksi Citra Ikhlas Abadi. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait SAKEP bersama Sakti? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Tanya lagi Mas. Oh, baik, boleh Ibu. Mas, di saya itu kan ada apa jenis koperasinya serba usaha ya. Oh iya. Nah, jadi kan khusus untuk USPPS-nya itu memang laporan tersendiri nanti kan ya. Ya Bu, betul Bu. Kemudian yang laporan untuk kita kan ada SPBU, terus ada mini maaf deh kecil-kecilan Ya Bu. dengan sewa kios. Nah, maksud saya dari unit-unit usaha itu nanti kita bisa ini sendiri baru nanti kita digabungin di laporan akhirnya gitu ya Mas, gimana? Ya, betul Bu. Jadi nanti kalau kebutuhan dari koperasi Bu Mariani ya, ada unit-unit usaha yang lain karena bentuknya kan KSU ya. Nah, dari kita memang itu bisa ini kan Bu, dikonsolidasikan nanti laporannya Bu. Karena kan memang kita ada modul untuk ini ya, untuk yang serba usaha ataupun konsumen ya dan lain-lain. Nah, nanti data-data terkait untuk yang konsumen itu akan masuk semua di Sakti Muti usahanya. Oke. Itu maksud saya kan tadi Mas Riki bilang ketika tadi yang usaha ya, Ya Bu. yang minimal itu langsung bisa tadi perhitungan apa sih untuk Oh iya, buat SAU-nya. gitu maksudnya. Ya itu memang bisa Bu. Jadi nanti kita ambil. Nah, untuk yang perhitungan SAU, kalau misalkan memang ada digabung ya Bu, itu nanti bisa digabung untuk perhitungan SAU-nya. Jadi data-data anggota yang belanja di ini ya di SAU ataupun di tokonya, di minimartnya ya, itu buat perhitungan SAU-nya bisa diambil nilai-nilai belanjanya sebagai bobot perhitungan SAU-nya. Oh, tapi udah ngeling gitu ya. Jadi Itu ngeling Bu, iya. Kalau gitu Mas. Soalnya saya biasanya pengen begini, pengen ada nanti tuh ketika kita RAT mana nih anggota yang paling aktif misalnya belanja di Oh iya. gitu loh maksud saya Iya, misalnya iya. gitu ada bisa ya gitu ya Bisa Bu seperti itu nanti diambil aja jadi nilainya. Ini udah langsung otomatis secara laporan ataupun secara perhitungan SAU tinggal ditarik aja datanya nanti ada modulnya di sini. Oke, terima kasih. Oke, siap Bu, sama-sama Bu. Di sini ada yang tanya lagi Mas dari Pak Adiasa. Untuk amortisasi provinsi dan admin pinjaman bagaimana bisa ditampilkan Mas?
Oke, baik Pak Adia Saputra. Nah, terkait amortisasi buat ini ya, provisi dan admin pinjaman. Nah, nanti memang akan diterapkan di SHKEP ya. Nah, namun modul tersebut saat ini kita masih dalam proses pengembangan, Pak. Jadi nanti untuk proses amortisasinya akan dilakukan sesuai pembayaran dari anggota. Setiap 1 bulan setiap anggota mengangsur pinjaman itu nilainya akan diamortisasi untuk yang provisi dan admin pinjamannya. Nah, tentu nanti secara teknis untuk amortisasi dan adminnya di awal kan langsung di ini kan ya ditampilkan nilai yang secara totalnya dan setiap bulan itu akan diamortisasi. Nah, namun saat ini untuk modul tersebut kita masih dalam proses pengembangan. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya lagi kami juga akan menampilkan ataupun membuat acara khususnya setelah modul SAKEP ini sudah selesai semuanya. Akan dijelaskan secara detail kembali. Nah, mungkin seperti itu Pak Adia Saputra ya untuk informasinya. Jadi, mohon maaf saat ini kami belum bisa menampilkan demo aplikasinya. Baik, terima kasih Mas Rifki atas penjelasannya. Untuk Pak Adiasa, apakah sudah jelas, Pak? Sudah jelas, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi diskusi dan tanya jawab ini berakhir? Dari Bu Marieni, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Jadi langsung ke BCC lagi aja. Baik. Langsung diskusi ya, Mas. Karena banyak yang kemarin kita udah pernah ke BCC, ke kantornya diskusi. Nah, ini yang ditunggu nih, yang sekarang dikira sekarang ternyata masih belum juga. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik Bapak Ibu, sekilas sudah mengetahui tentang digitalisasi, koperasi, dan persiapan SAKEP bersama Sakti. Dan Bapak Ibu juga dapat tetap mengakses link dan user pelatihan aplikasi Sakti yang sudah diberikan tadi untuk 1 bulan ke depan. Apabila Bapak Ibu memerlukan penjelasan dan diskusi lebih lanjut terkait aplikasi digital Sakti kepada pengurus, pengelola koperasi yang lain, silakan Bapak Ibu bisa isi link yang sudah kami sediakan untuk kami jadwalkan presentasi via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan workshop Sakti Center pada pagi hari ini dan mengisi link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom Akti untuk 10 koperasi. Silakan Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Jadilah bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, bisa juga mengundang Sakti di acara RAT, bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator atau sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Sebelum acara selesai, saat ini Sakti bekerja sama dengan Bayu, terdapat promo kuota 7 GB seharga 20.000. Bagi Bapak Ibu pengguna SaktiLink, bisa membeli promo tersebut melalui aplikasi SaktiLink. Kami pun ada promo Sakti. Bapak Ibu dapat juga buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Bapak Ibu dapat order buku ini pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dikarenakan setelah acara workshop, ini kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir.
Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Sakti untuk mendapatkan informasi menarik dari Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Alhamdulillah, waktu tidak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materinya bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Mas Rifki. Memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu.